Hai guys, welcome back to my channel again. Masih bersama dengan saya Anita Jalowitz. Waktu lalu saya posting video yang menceritakan tentang pertemanan saya dengan orang Filipina. Itu kayaknya kedengaran seperti saya hanya berteman dengan orang Filipina atau dengan orang bule. Jadi saya tidak menyebutkan ada orang Indonesia di video ini. Kali ini saya mau berbagi ke kalian. Kalau Anda mau mengikuti video-video saya dari pertama sampai sekarang ini, tentu Anda tidak akan menemukan ada video yang di dalamnya ada orang Indonesia. Ya jelas seperti itu. Nah, saya punya alasan kenapa seperti itu. Kira-kira menurut kalian, apakah saya tidak suka atau saya tidak punya teman dari Indonesia? Saya akan menjawab untuk perkiraan tentang hidup saya, cara berteman saya seperti ini. Selama 4 tahun lebih saya di Amerika, saya merasa diri saya kesepian. Saya tidak kemana-mana. Saya selalu hanya di rumah dan kerja seperti itu. Setiap hari seperti itu, setiap minggu seperti itu. Kalau tidak kerja, ya tentu saya belanja. Dan saya ini jarang banget ketemu sama orang Indonesia. Nah, bukan karena saya tidak suka berteman dengan orang Indonesia, akan tetapi saya punya alasan guys. Dan di video ini saya akan menjelaskan semua yang berkaitan dengan itu. Mengapa saya tidak berteman dengan orang Indonesia? Jika kalian masuk di Amerika, kalian pasti akan terkaget-kaget karena kenapa? Amerika ini terdiri dari 52 state. Itu artinya dalam satu state itu ada banyak banget kota-kota, atau saya mau bilang di sini Amerika itu adalah kumpulan dari 52 state yang dimana itu merupakan tempat paling besar. Ini bukan ini ya, padat penduduk. Jadi setiap dari satu kota ke kota lain itu ada jarak, dan jarak tempuhnya itu dengan ini ya, perhitungan mile, bukan perhitungan kilometer. Karena saking besarnya Amerika, sehingga setiap orang yang tinggal di berbagai daerah atau berbagai state itu bukan gampang atau bukan dekat jarak yang dari satu tempat ke tempat lain. Bukan saya tidak suka berteman dengan orang Indonesia, saya suka banget berteman dengan mereka, akan tetapi jarak rumah saya dengan jarak orang Indonesia lainnya itu benar-benar jauh banget. Saya pernah sekali pergi ke teman saya, dia juga berasal dari Manado, dia namanya Medi Aman. Dia itu tinggal sekitar 2 jam dari rumah lama kita. Jadi pada saat kita pindah di sini itu akan memakan waktu 2 jam lebih kalau misalnya kita ke sana. Jadi karena perjalanannya begitu sangat jauh, sehingga saya tidak bisa berkunjung ke rumah dia karena saya kerja full time. Tambah kalau ada off kerja itu saya harus ambil overtime, makanya itu kayak waktu itu mepet sekali, sehingga saya tidak punya waktu untuk ketemu atau ini ya, silaturahmi dengan dia. Tapi setidaknya saya udah pernah ketemu sekali karena saking jauhnya guys. Jadi itu tidak gampang ya bagi kita. Kalau untuk teman lain mungkin mereka tinggal mungkin berdekatan, atau mungkin 1 jam atau setengah jam bertemu. Tapi kalau bagi saya pribadi ini terlalu jauh ya. Yang paling dekat itu teman saya yang Maria Francisca yang ada di Minneapolis. Dia itu sekitar, setelah kita pindah, hanya sekitar 45 menit dari rumah kita ini. Jadi tidak terlalu jauh, dan saya mengunjungi dia itu sudah sekitar 3 kali ya kalau kita liburan di Minneapolis. Jadi kita sempatkan waktu untuk ketemu dia. Kalau misalnya rumah kita berdekatan, entah itu orang Indonesia manapun, saya bisa mengundang mereka untuk datang ya. Dan untuk teman-teman saya juga yang berasal dari Manado, saya pengen banget undang mereka ke rumah kita di sini. Tapi sayang banget karena waktu kita juga mepet, kita harus shopping, kita harus kerjakan tugas-tugas rumah. Jadi kayak tidak punya waktu ya. Jadi kalau Anda lihat itu kehidupan saya di sini itu sepertinya saya selalu menyendiri, alias tidak punya teman orang Indonesia. Dan saya hanya berteman dengan orang bule ya, kebanyakan, karena kalau bule-bule di sini ya itu tetangga-tetangga kita ya. Tapi kalau untuk orang Indonesia itu hampir tidak pernah ya. Kalaupun pernah itu ada sekali 2 kali, itu susah banget ya. Jadi saking besarnya
Amerika, sehingga membuat kayak untuk silaturahmi dengan sesama Indonesia itu agak susah ya. Banyak banget juga yang undang saya untuk datang ke rumah mereka, tapi setelah saya cek di Google Maps, oh my god, ternyata mereka tinggal di different state atau di state yang lain. Jadi Anda bisa bayangkan 7-8 jam, bahkan itu harus pakai pesawat terbang baru bisa pergi ke tempat mereka ya. Jadi saya pikir, aduh, jadi pikir 2 kali ya. Banyak banget orang yang coba undang saya untuk datang silaturahmi ke rumah mereka, tapi saya tidak bisa ya. Jadi saya selalu tolak ya. Untuk faktanya, saya sebenarnya banyak teman dari Indonesia, tapi sayangnya untuk ketemu face to face itu susah karena jarak yang sangat jauh guys. Itulah mengapa dan itulah sebabnya saya tidak punya pilihan, dan saya hanya membaur dengan orang-orang bule. Kebanyakan teman-teman saya hanya orang bule karena rumah mereka dekat. Dan saya tidak punya pilihan. Jika suatu waktu ada teman-teman yang mau datang dan kita tidak sibuk, ya rumah kita ini terbuka untuk semua orang ya. Karena saya juga sebenarnya suka banget berteman dengan orang Indonesia, karena kita sama-sama satu negara, kita juga sama-sama satu bahasa. Karena tiap hari saya harus pakai bahasa Inggris, karena saya mau banget bicara dengan sesama orang Indonesia pakai bahasa Indonesia dan silaturahmi, bagaimana keadaan satu sama lain. Tapi sayangnya ya keadaan kita seperti ini ya, karena akibat jarak yang terlalu jauh, sehingga teman-teman saya ini boleh dikatakan yang berasal dari Indonesia itu hampir tidak ada. Dan kalau ada itu karena ketemu, karena kita ini ya, karena ada liburan baru kita bisa ketemu. Sayang banget ya, padahal saya juga mau coba undang mereka, tapi karena kita juga sibuk di sini. Dan saya juga ini ada mau rencana untuk bikin open house. Jadi kalau corona ini udah ini lebih baik lagi ke depan, sudah stop, baru saya akan bikin open house dan undang mereka ke sini. Karena saya tidak mau dibilang sombong. Karena kalau misalnya kita tidak berteman dengan sesama orang Indonesia, terus hanya berteman dengan bule saja, nanti di pikiran orang lain pikir ini orang pasti sombong, ini berteman hanya pilih-pilih. Sesama orang Indonesia kok seperti ini. Jadi saya tidak mau ada yang judge seperti itu ke saya, karena mereka akan bilang saya pilih-pilih teman. Tidak seperti itu. Dan tidak mudah untuk mencari teman sesama Asia selain orang Indonesia. Seperti video yang lalu saya sempat ini ya share ke kalian, berteman dengan orang Asia yang dari Filipina. Saya ada masalah dengan dia, dan Anda bisa tahu apa alasannya kenapa kita punya pertemanan itu hancur. Udah lebih dari 1 tahun kita tidak berteman lagi, dan sampai sekarang kita masih ada jarak ya. Dari kejadian itu saya ini ya sedikit waspada ya kalau berteman dengan orang Asia, karena memang saya tahu orang Asia lain itu baik, tapi saya harus pelajari dari awal-awal itu. Kalau misalnya udah kelihatan seperti tidak bagus, saya harus hindari. Dalam hubungan pertemanan saya juga tidak mau sama sekali ada yang bergosip-gosip. Saya suka sesama orang Indonesia atau se-Asia itu harus menjalin hubungan pertemanan itu dengan baik. Tidak ada seperti bla 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 bla. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang lain, misalnya kalau kalian ada hal-hal yang pribadi atau hal-hal yang tidak boleh kalian share. Jadi kalau menurut saya kasih pendapat, jangan pernah share sesuatu apalagi yang menyangkut rumah tangga atau pribadi ke orang lain, walaupun itu orang Indonesia atau siapapun. Jangan pernah ya, karena Anda juga harus berhati-hati. Jika suatu waktu Anda bermasalah, nanti akan jadi gosip besar, dia akan sebarkan ke orang lain. Misalnya kalau dia lagi marah sama Anda atau sudah membenci Anda, dia akan share. Tapi kalau untuk saya dan orang Filipina ini, saya tidak pernah share apapun. Misalnya kalau saya lagi marahan sama si Mister, saya tidak pernah melakukan itu, karena kita ada di luar negeri, kita juga harus menjaga privasi kita, apalagi ada masalah rumah tangga. Kalau ada teman-teman yang lain suka share-share seperti itu, saya tidak sama sekali. Mungkin saya bisa menjadi pendengar yang baik, tapi bukan berarti saya juga mau share sesuatu yang menjadi unek-unek saya. Saya tidak akan melakukan hal itu. Kalaupun dia akan share sesuatu ke saya untuk menyangkut masalah pribadinya,
saya akan menjadi pendengar yang baik dan saya tidak akan bergosip ke orang lain, karena itu merupakan privasi seseorang ya. Jadi kalau untuk berteman itu perlu untuk menjaga mulut, karena itu nanti akan menjadi bumerang bagi Anda suatu waktu ketika Anda bermasalah dengan orang tersebut. Jadi jangan sampai berakhir dilaporkan ya. Karena kalau tinggal di luar negeri ini harus menjaga keberadaan atau situasi kita, biar tidak ada orang yang membenci kita, atau tidak ada orang lagi akan bergosip-gosip dan tidak akan pernah habis ya. Jadi itu merupakan satu saran dari saya untuk menjaga pertemanan dan jaga mulut. Oke guys, sekian dulu sharing video dari saya. Dan terima kasih karena Anda sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!